Ya. Saya menarik tadi Bapak mengakomodir 200 wartawan ya dari dalam dan luar negeri Pak ya. Nah, pertama yang saya mau tanya pola komunikasi tadi kan Bapak suka sharing diskusi di grup WhatsApp. Nah, eh, itu kan ratusan wartawan Pak ya. Mungkin kalau ada Bapak open question susah untuk mungkin bertanya satu orang satu. Mungkin ada pola gatekeeper gak? Seorang yang mungkin jadi wartawan senior atau juru kuncinya lah. Misal saya ingin menanyakan poin A, poin B, jadi dititip ke gatekeeper itu, yang mungkin biasa wartawan seniornya yang korlipnya, koordinator liputan. Itu pertanyaan pertama. Lalu kedua, Bapak dalam sirkulasi berita Indonesia agar banyak dibaca oleh audiens di luar negeri, bagaimana Pak distribusi kontennya, distribusi beritanya itu? Lalu tadi kan 200 media dalam dan luar negeri. Saya rasa suatu waktu pasti ada aja krisis terjadi. Mungkin seperti kasus dulu tuh siapa yang dakwah tuh yang dilarang di Singapura tuh Ustadz Abdul Somad ya. Kan itu memang regulasi di sana gak bisa nerima, tapi kan di Indonesia ngiranya gimana kan supaya kedua negara saling memahami regulasi, walaupun secara pepatah kan bangsa kita pun di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung. Harusnya kan UAS pun menghormati kebijakan di sana ya. Nah, lalu beda lagi tentang krisis. Biasanya nih kan kalau pola-pola pemerintah tuh bikin spiral silent. Kemlu melakukan itu juga gak ketika Kemlu punya krisis di tubuh Kemlu sendiri? Ya, terima kasih. Yang pertama, pengelolaan media yang istilahnya kita post Kemlu. Kita ada beberapa mekanisme ya. Pertama melalui WA Group, di mana sebenarnya tidak ada batasan, artinya semua media di sana bisa bertanya dan juga bisa sharing informasi. Kita itu kalau di Kemlu itu juga ada press briefing. Nah, press briefing berkala yang dilakukan baik oleh jubir maupun pejabat terkait mengenai isu-isu yang sedang berkembang. Nah, disitulah sebenarnya mekanisme kita dalam menjaring pertanyaan. Karena ini sifatnya berkala, pertanyaan-pertanyaan mengenai politik luar negeri pun sebenarnya kan kita juga sudah bisa mengelola isu apa yang paling menonjol, dan kita secara aktif memberikan informasi terkait dengan beberapa isu. Jadi saya rasa kita bisa memanage dengan baik sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu bisa kita respon secara tepat waktu dan bisa dipahami oleh media. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan apa ya? Spiral silent. Ketika krisis. Krisis. Terkait dengan krisis, tentunya banyak sekali krisis-krisis yang terjadi ya, baik itu terutama kalau misalnya terkait dengan pelindungan WNI, ya kan. Prinsipnya adalah bagaimana kita melakukan koordinasi secara erat dengan perwakilan kita terdekat di tempat itu terjadi, sehingga kita bisa memberikan respon sesegera mungkin. Itu tadi juga untuk menjawab bagaimana pengelola kita dalam meraih audiens di luar negeri. Tentunya dengan keberadaan media asing itu juga turut membantu kita dalam menyebarkan informasi. Dan yang kedua adalah peran perwakilan. Perwakilan kita juga secara berkala melakukan pendekatan, engagement dengan media-media setempat, sehingga memastikan beberapa informasi-informasi yang kita menjadi highlight itu bisa terdiseminasikan secara baik.
Jadi kalau ada krisis gak sampai bikin spiral ya, spiral enggak ya? So far ya. Apalagi sekarang zamannya digital kan tetap nggak bisa tutup. Memang ya. memang agak berbeda kalau misalnya krisis yang terjadi di media sosial. Kalau media mainstream kan sifatnya berbeda ya, karena tentunya berita-beritanya lebih in-depth, unsur-unsur jurnalistik yang bertanggung jawab juga diperhatikan, sehingga saya melihat berita-berita berimbang dan cover both sides. Pak, sekarang kan pemberitaan Indonesia ya di media-media asing atau media luar negeri relatif lebih adem bila dibandingkan dengan beberapa tahun lalu ya, dengan misalnya ada beberapa kasus gitu, dan Indonesia menjadi sasaran empuk gitu ya untuk dibombardir beritanya. Nah, mengapa atau Kemenlu bisa memanage itu sehingga terkesan sekarang media asing itu pemberitanya tidak liar gitu, atau ada komunikasi atau koordinasi yang baik atau bagaimana? Tentunya ini hasil dari upaya komunikasi publik yang dilakukan baik oleh Kemenlu dan juga kementerian terkait ya, termasuk Komdigi, sekarang juga ada PCO di kantor presiden. Sinergi itu berjalan dengan baik sehingga isu-isu yang memang harus direspon dapat segera direspon. Demikian pula perwakilan kita, perwakilan RI di luar negeri itu sebagai ujung tombak. Jadi sebelum sesuatu menjadi krisis atau sesuatu berpotensi sebagai krisis, perwakilan kita memberikan respon, melakukan pendekatan hubungan baik dengan media itu menjadi satu penting, sehingga sebelum media memberitakan mereka sudah punya background informasi yang cukup, sehingga apa yang dimuat itu benar-benar mencerminkan perkembangan yang memang sesuai dengan kenyataan. Menurut Bapak, pemberitaan media luar, media asing sekarang terhadap Indonesia bagaimana? Saya melihat media asing itu menjadi mitra yang penting ya. Memang banyak sekali kalau dari pantauan kita itu banyak yang memberitakan mengenai politik luar negeri Indonesia, terutama ketika event-event tertentu, misalnya seperti pada saat kita menjadi anggota BRICS, kemudian KTT ASEAN, partisipasi presiden di berbagai fora internasional, termasuk kunjungan-kunjungan presiden di negara-negara mitra. Dan saya rasa karena kerja yang baik dari komunikasi publik pemerintah, berita yang muncul juga berita-berita yang relatif positif, perkembangan ekonomi, kemudian kemajuan hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara sahabat, maupun peran aktif Indonesia di berbagai kancah internasional. Satu lagi. Ya. Bagaimana batasan menurut Kemenlu, apakah suatu berita ya, terlepas dari berita produk media dalam negeri atau luar negeri, dinilai di luar batas dalam mencemarkan atau merusak citra Indonesia, atau berita baik-baik saja gitu? Memang pers kita memiliki sistem pemantauan gitu ya di kita, dan apabila ada berita yang perlu diluruskan, biasanya kita akan melakukan pelurusan. Jadi kita menggunakan hak right of reply kita untuk meluruskan suatu pemberitaan ini kayaknya kurang tepat. Jadi kita melakukan approach kepada redaksinya, kepada jurnalisnya untuk meluruskan pemberitaan. Tapi sebelum kita melakukan pelurusan pemberitaan, kita secara berkala itu memberikan background informasi, sehingga wartawan yang meliput informasi mengenai politik luar negeri sudah memahami sebenarnya seperti apa politik luar negeri Indonesia, perkembangannya maupun background story yang telah lalu ya. Pak ingin tahu dalam sejarahnya Kemenlu langkah apa yang pernah paling ditempuh paling tinggi, somasi pernah terhadap media
luar Kita negeri? tidak Tidak ada pernah. somasi ya? Tidak pernah. Tidak Kita pernah. selalu mengutamakan dialog seperti diplomasi ya. Ya. Kita dialog, engagement, membina hubungan baik, saling percaya. Karena itu adalah kunci kita untuk memandang media sebagai mitra utama. Jadi sejak zaman dulu, sejak Republik ini berdiri, Iya. tidak pernah melakukan Tidak somasi. Oh, segimana dulu kan zaman tim-tim atau Papua kan begitu derasnya dua luar tuh terhadap Indonesia. Tapi Kemenlu tidak pernah. Kita selalu kalau misalnya memang ada media yang memberitakan sesuatu yang tidak sesuai fakta, langkah yang kita tempuh adalah melakukan dialog. Dan biasanya selesai ya. Iya. Biasanya. Tidak pernah somasi atau langkah lebih tinggi lagi. Dalam sejarah hingga pernah Iya. somasi. Pak, kalau saya tadi juga menarik tentang batasan, tapi saya lebih ke isu hubungan internasional sekarang yang lagi krusial kan memasuki era transnasional. Nah, soal batasan tentunya borderless Pak ya. Nah, hari ini dalam isu transnasional di hubungan internasional itu kan siapa yang bisa mendapatkan good order hari ini, siapa aktor yang punya good ideas, power capital, and communal society. Ya, mungkin dan bahkan hari ini dengan era digital kan aktor non-state dengan mudahnya bisa mungkin membuat order dengan luar negeri tanpa batasan. Nah, saya di ranah media Pak, kan mungkin perusahaan media dia bekerja sama dengan penayang iklan, mungkin ya selain gagal ada mungkin MJID, mungkin Double, Enternetic, apa yang dari Rusia itu Pak. Nah itu kan sejauh ini Kemenke juga bilang belum masuk pajaknya ke Indonesia. Upaya Menlu agar platform digital publisher itu bisa ya menjadi income capital juga buat negara. Ada gak upaya dari Kemenlu Pak? Memang tidak secara langsung ya. Kita merupakan salah satu stakeholder dari Kemendigi yang memang Komdigi inilah kementerian yang memang langsung menyusun regulasi, kemudian memastikan pelaksanaan itu. Tapi melalui berbagai perwakilan-perwakilan kita di luar negeri, kita memberikan info kepada pemerintah RI mengenai praktek-praktek bagaimana sih kalau di negara setempat, bagaimana pengaturannya. Jadi kita lebih memberikan policy recommendation sehingga memastikan bahwa regulasi yang ada di Indonesia itu memang regulasi yang dapat diterapkan, terutama karena ini berkaitan dengan pihak asing, di mana aktor non-state itu semakin banyak. Nah mungkin Pak, kemarin kan Dewan Pers juga menggagas publisher right ya. Nah Bapak Kemlu kan pasti berhubungan dengan banyak negara yang sudah menerapkan policy tersebut. Mungkin ya, rekomendasi policy itu ke decision making seperti apa yang Kemlu sodorkan itu? Ini sesuatu yang sudah di-adopt, sesuatu yang sudah disahkan. Adapun kalau kita tentunya kita lebih pada memonitor bagaimana pelaksanaan, dan kita bisa compare dengan di negara-negara sahabat kepatuhan terhadap peraturan serupa, sehingga ini lebih pada memberikan rekomendasi ya, bukan tidak langsung action di Kemlu. Jadi kemarin ke Dewan Pers, Kemlu kasih rekom juga Dengan Dewan Pers kita membina hubungan yang baik. atau dengan Komdigi? Dengan Komdigi selalu ada komunikasi secara berkala, dan ada tentunya ada review, ada mekanisme dialog. Di mekanisme dialog itulah kita memberikan masukan praktek-praktek best practices yang dilakukan di negara-negara sahabat.